Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di acara podcast yang insya Allah akan fenomenal ya kita gitu. Iya, insyaallah. Eh, Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada Mas Faiz yang udah datang ke acara podcast ini ya. Alhamdulillah. Gimana nih Mas Faiz kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih udah mengundang saya dari segala permohonannya kepada saya. Saya meluangkan waktu, alhamdulillah. Hmm. Mas Faiz ini kan lagi musim-musim liburan. Iya, Nah, Mas Faiz sebagai mahasiswa semester akhir ya, iya. Semester 7. semester 7 ya, Iya. lagi sibuk atau ada mungkin nggak sibuk-sibuk banget gitu? Ya, alhamdulillah nggak sibuk-sibuk banget sih. Paling lagi ngerjain skripsi bab 4 bab 5 semester 7 ini, naik semester 8 untuk takhrijnya insyaallah lagi dikoreksi dan akan di ACC oleh pembimbing Darus Sunnahnya. Ya semoga dipermudah ya. Amin, amin. Sebenarnya di sini kami ngundang Mas Faiz buat ngisi podcast ini untuk membicarakan tentang sholawat Mas. Ya, insyaallah. Jadi ada sebagian dari kita termasuk saya ya masih bingung. Kita ini sering bersolawat tapi makna sholawat itu apa sebenarnya? Ya, Mungkin Mas Faiz bisa menjelaskan kepada kita ya secara gamblang, bahasa Betawinya gamblang. ya. Itu apa sih itu sholawat? Mas Faiz persilakan. Ya, jadi sholawat itu sama seperti sholat dalam bahasa, yaitu doa atau ya secara bahasa doa. Adapun secara istilah, sholat itu tergantung disandarkan kepada siapa. Jadi kalau misalkan sholat itu disandarkan kepada Allah, Allah memberikan sholat kepada Nabi Muhammad, itu disebutnya rahmat. Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Adapun sholat disandarkan kepada malaikat, itu disebut istighfar. Malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Lalu adapun untuk kita bersolat kepada Nabi Muhammad, maka itu bermakna kita memohon doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Seperti itu, kiranya tergantung penyandarannya. Oh, jadi sholawat itu tergantung kepada siapa kita bersolawat ya. Ya. Nah, dari sholawat biasanya kan ada tuh sering muncul di beranda-beranda Instagram ya, atau di media sosial lainnya banyak khasiat-khasiat dari sholawat. Nah, sebenarnya sholawat itu secara umum punya khasiat yang berbeda atau sebenarnya sama gitu? Apa sih khasiat dari sholawat itu sebenarnya? Ya, jadi keutamaan atau khasiat dari sholat itu banyak. Nah, diantaranya ya agar kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad, agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang kedua, seorang yang bersolawat satu kali, maka dia akan Allah berikan rahmat atau solawat dari Allah 10 kali. Sebagaimana hadis yang udah masyhur lah, kita sering dengar, man shalla alayya wahidatan atau solatan sallallahu alaihi ashron. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, satu solawat, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya, bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itu dua. Lalu ada lagi, solawat pun bisa menghapus kesalahan kita, bisa mengangkat derajat kita dan dituliskan kebaikan untuk kita. Hadis riwayat Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, man shalla alayya min ummati salatan kutibat lahu asyru hasanatin wa hutta anhu asyru sayyiatin. Dan Nabi, setiap orang yang berselawat padaku satu selawat saja, maka akan dituliskan padanya 10 kebaikan dan dihapus dari orang tersebut 10 keburukan. Jadi ada lagi yang paling utama nanti di akhirat, kata Nabi, riwayat dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Musnad Ahmad bin Umar atau Musnad Al-Bazzar. Riwayatnya apa? Kata Nabi, inna aulakum bi yaumal qiyamati aktarukum alayya salatan fid dunya. Sungguhnya sepaling utama kalian
Dan paling dekat kalian kepadaku nanti di hari kiamat itu yang paling banyak sholawatnya kepadaku di dunia, itu kata Nabi. Itu yang paling utama, nanti kita mendapatkan kedekatan posisi VVIP di surganya Nabi ketika banyak bersholawat. Seperti itu mungkin di antaranya. Dan lain-lainnya masih banyak. Banyak banget ya. Kemudian ada juga pertanyaan ya dari saya pribadi, dari keresahan saya mungkin. Kenapa tadi kan khasiat-khasiat itu kan tentu buat kita ya. Iya. Nah ini jadi pertanyaan itu, Nabi kan sudah maksum ya. Iya. Jaga dari dosa-dosa. Udah banyak pahala juga. Iya. Udah dijamin masuk surga malah. Iya. Kok Nabi memerintahkan kita bersolawat gitu? Untuk Nabi itu apa gitu? Kan untuk kitanya tentu tadi ada khasiatnya. Kok Nabi memerintahkan untuk bersolawat untuk dirinya gitu? Apa itu Mas? Itu bisa dijelaskan sama Mas Faiz? Jadi kita bersolat itu karena ingin dicintai oleh Nabi, lalu karena perintah Allah juga. Kita wajib bersolat kan 5 kali sehari, yaitu dalam solat kita tasyahud akhir itu wajib, merupakan rukun solat. Nah, perintah Allah juga dalam Al-Quran, Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat pada Nabi, wahai orang yang beriman, bersolawatlah dan berikanlah salam pada Nabi. Nah, terkait hal tersebut Nabi kan udah maksum, Nabi udah banyak pahala. Nah itu kenapa sih kita masih bersolawat? Ibaratnya ada segelas air yang sudah diisikan air penuh, itu lalu kita cucurkan kembali sampai luber, sampai keluar tuh. Nah itu kita mengharap cipratan dari mukjizatnya Nabi, dari rahmatnya Nabi kepada kita. Makanya kita diharapkan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat berkat banyak sholawat, cipratan rahmatnya tersebut. Benar juga ya. Kan tadi sudah dijelasin apa itu sholawat ya. Terus khasiat dari sholawat untuk kita. Kemudian kenapa Kanjeng Nabi itu nyuruh kepada kita semua untuk melantunkan sholawat kepada beliau. Itu sudah dijelaskan sama Mas Faiz. Menurut saya itu iya rasional juga Mas. Kemudian yang terakhir, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari teman-teman juga, dari saya juga. Ini biar menarik kita, mungkin termotivasi dengan motivasi salawat itu ya. Kan selain itu pasti ada segi motivasi kita untuk bersalawat. Mas Faiz ada nggak pengalaman misal biasanya kan ada tuh ketika pengen ujian harus salawat ini, salawat Fatih misalnya. Nah apakah Mas Faiz punya pengalaman pribadi tentang bersolawat ini atau ikut lomba atau apalah gitu? Mungkin bisa diceritain Mas biar kita bisa tahu. Alhamdulillah tahadduts bin ni'mah, kita berbagi pengalaman. Dahulu pernah ikut lomba gitu kan di Jepara. Sebelum itu juga penyisihannya di tingkat Jakarta Barat, Jakarta. Nah itu guru-guru mesen gitu kan untuk Ustadz di Alitkon mesen untuk membaca sholat Fatih itu agar dibukakan kecerdasan, agar dibukakan pemahaman, yaitu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Itu dibaca sebanyak-banyaknya ya dalam fase latihan, dalam fase sebelum lomba lah. Terus ada lagi ketika berkendara gitu kan, lalu bensin udah tinggal dikit. Nah dalam hati saya yakin itu dengan syafaat Nabi dan rahmat Allah, sepanjang perjalanan tuh ya Allah sampaikanlah saya ke pom bensin, jangan sampai habis dulu lah di jalan. Itu berkat sholawat saya membaca Sallallahu Alaihi Muhammad atau sholawat Jibril. Itu bacanya singkat, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad tuh sepanjang perjalanan gitu. Nah yang terakhir mungkin, nah ini alhamdulillah Jumat awal bulan Desember itu saya ikut lomba di UIN Jakarta, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Itu lombanya Qiraatul Kutub Fathul Mu'in. Nah itu sebenarnya saya nggak ada persiapan ya, karena nekat aja gitu. Terus malamnya itu lomba jam 10
10 nggak salah. Lomba jam 9 di kampus UIN. Lalu saya itu malamnya ngikut pengajian sholawat nariyah bersama Dr. Ustadz Alfian Iqbal Zahspan di Ciledug, Studi Mara Ciledug, Masjid Al Isra. Kita pertama tawasul dulu, terus memohon kepada Allah untuk berkat sholawat nariyah tersebut qabul hajat gitu kan. Kita baca bersama jamaah 4.444. Nah, itu satu orang itu kurang lebih 70 atau 65 gitulah. Ya alhamdulillah kita pulang malam, nggak ada persiapan sekali, habis pulang ngaji baca dikit kitab, ya nggak banyak lah yang buat besok itu persiapan. Ya alhamdulillah besok kita baca, saya peserta pertama gitu. Saya peserta pertama, ya alhamdulillah dibacanya satu paragraf bab ijaroh, satu paragraf bab arya. Itu ditanyain cuma 3 pertanyaan doang, alhamdulillah. Apa itu i'rabnya badalan, apa itu i'rabnya lugotan, apa binanya dari kalimat ijaroh gitu. Alhamdulillah terjawab semua. Ya saya sih nggak mengharap mendapat juara 1 gitu, tapi ya alhamdulillah qadarullah biiznillah, pas pengumuman 2 minggu setelahnya hari Senin, pas kemarin tanggal 21 atau 22 gitu, yang hari bahasa internasional, itu alhamdulillah diumumkan saya dapat juara 1 gitu. Mungkin gitu itu berkat sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah. Kita kan terkenalnya sholawat nariyah, sebenarnya nama sholawat itu ada sholawat taziyah atau sholawat tafrijiyah, nama lainnya gitu ya. Nah itu kita dawamkan sholawat tersebut, insya Allah qabul hajat. Nah itu hajat kita diselesaikan oleh Allah, ya minimal setelah sholat itu 11 kali, setelah sholat 11 kali. Atau kalau mau hajat penting banget gitu kan, ya 4.444 tadi gitu. Nah, itu mungkin pengalaman saya yang bisa kita ambil ibaroh gitu kan. Tapi ya tetap kita niatkan sholat itu untuk Nabi Muhammad, untuk kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Tapi untuk urusan-urusan dunia itu bonus saja gitu. Menarik juga ceritanya Mas. Tanpa persiapan malamnya sholawat dapat juara 1. Alhamdulillah. Katanya Mas Faiz, emang panutan banget, panutan saya terutama. Mungkin terakhir banget ini Mas ya, ada tambahan dari saya. Ada mungkin Mas Faiz bisa ngasih pesan atau apa, terserah Mas Faiz. Closing statement lah ya. Buat teman-teman juga. Mungkin 1-2 kata dia cerita Mas. Ya, jadi sholawat itu kan wajib dan penting bagi kita untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jangan ditanya mana dalilnya banyak gitu kan. Ketika kita udah cinta kepada seseorang, tidak membutuhkan dalil untuk hal tersebut, untuk tidak butuh alasan. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, ya kita ingin dekat kepada Nabi Muhammad, maka kita banyak bersholawat. Mungkin seperti itu. Iya. Semakin kita mencintai seseorang, maka kita semakin sering menyebutnya gitu Mas ya. Iya, menarik Mas. Man ahabba syai'an fa aktsara dzikrahu. Iya. Makasih Mas ya. Tadi kan udah dijelasin panjang lebar apa itu sholawat, khasiatnya apa, terus bonusnya itu apa. Bahkan dikasih statement yang luar biasa. Ini bisa dijadikan quotes sama teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Faiz yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita. Terakhir buat teman-teman yang belum subscribe, like and share, jangan lupa ya. Ditunggu subscribe, like and share-nya. Terima kasih. Itu Faiz Aidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.